Ini adalah Subaru X3 GT tahun 2010. Subaru X3 merupakan MPV 7-seater dari Subaru dan tipe GT merupakan tipe tertinggi dengan mesin yang lebih sporty. Di bawahnya ada tipe 2.0i dengan mesin naturally aspirated, sedangkan tipe ini memiliki mesin turbo. Ada air scoop bawaan di kap mesinnya. Untuk ban sudah tidak standar menggunakan Ventus S1 dengan profil 225/45 ZR18. Warna biru ini merupakan hero color Subaru yang sangat ikonik. Di balik wiper ada elemen pemanas. Tipe GT juga mendapat fitur lebih lengkap seperti panoramic roof. Profilnya rendah, mirip seperti Honda Odyssey di masanya. Mobil ini sangat langka, sangat terbatas unitnya di Indonesia. Interior terkesan fungsional dengan warna hitam. Shock driver elektrik dengan perpaduan material kulit dan fabric. Panoramic roof-nya sangat besar hingga baris kedua. Hanya ada pilihan transmisi otomatis, parking brake ada di bawah sini. Matter cluster terkesan sederhana namun cukup sporty. Setirnya kulit dengan cruise control, di sisi tengah ada MID dan ventilasi AC atas. Head unit sudah diganti Pioneer, ada ventilasi AC depan, dan pengaturan AC digital dual zone. Ada drive mode khusus tipe GT dan tuas transmisi dengan mode manual. Di tengahnya ada storage dan cup holder. Armrest ini bisa di-adjust sudutnya. Duduk di sini lega dan terang karena adanya panoramic roof. Tampilan interior sederhana namun cukup fungsional dengan build quality yang baik, walau materialnya masih plastik keras. Subaru X3 ini menarik karena merupakan MPV dengan mesin boxer dan mekanikal yang sporty. Kabin belakangnya juga lega dan nyaman. Joknya model pen seat dengan armrest di tengah. Format jok ini mirip dengan Honda Odyssey RB3. Joknya empuk dan posisi duduknya pas. Tampilan dashboard dari belakang terkesan sporty dengan peletakan tombol yang mudah dijangkau. Mengoperasikan mobil ini tidak menyulitkan karena tombol yang familiar. Panoramic roof-nya benar-benar lega dan membuat kesan mewah di dalamnya. Kabin menjadi terang dan menyenangkan. Masih ada baris ketiga di belakang. Ruang kaki dan ruang kepala luas di baris kedua ini. Walau MPV ini sporty namun masih sangat cocok untuk membawa keluarga. Rem belakang cakram, mobil ini berpenggerak all-wheel drive yang juga merupakan kelebihan dari Subaru. Desainnya agak mengotak dan kaku, terlihat unik bahkan hingga sekarang. Apalagi dengan warna ini mengundang perhatian orang. Atap mobil ini model floating dilengkapi spoiler, stiker emisi khas mobil JDM, dan knalpot ganda. Sudah ada rear wiper dan tuas pembuka bagasi di sini. Dengan posisi jok terlipat, bagasinya sangat luas dan rata lantai. Terlihat rapi seperti mobil 5-seater atau estate. Ketika jok ditegakkan juga masih tergolong lega. Ruangannya lebar dan cukup tinggi. Di bawah masih ada kompartemen tambahan dan ada ban serep space saver di bawahnya. Di sisi kanan ada lampu bagasi, armrest tengah dengan cup holder. Adanya panoramic roof juga menimbulkan kesan terang di bagasi. Secara desain, mobil ini tidak aneh-aneh, terlihat simpel dan tidak berlebihan. Lampu belakang masih full halogen. Yang menarik adalah mesinnya yang menghasilkan performa luar biasa untuk MPV sekelasnya. X3 pernah dipasarkan resmi di Indonesia dengan harga yang terpaut jauh antara tipe 2.0i dan GT. Menjadi unik ketika ada MPV Jepang yang menawarkan performa luar biasa, dikala MPV lain mengutamakan kenyamanan.
Tuas transmisi sangat ringan dipindahkan, handbrake juga mudah dioperasikan karena posisinya di kaki. Subaru Exica memiliki 3 mode berkendara, sekarang adalah di mode Intelligent. Di mode ini pengendaraan lebih halus dan hemat bahan bakar, cocok untuk berkendara santai dalam kota. Mobil ini memang nyaman, ia terasa kedap, suara mesin dan gemuruh ban minim terdengar walau suara knalpot masih terasa karena sudah diganti. Posisi duduknya juga pas dan nyaman, memberikan visibilitas yang lega. Posisi duduknya tidak terlalu rendah maupun tinggi, namun pengaturan elektriknya bisa cukup jauh. Berkendara di sini terasa ergonomis dengan setir yang dekat dengan badan. Posisi tangan juga tersanggah sempurna dengan adanya armrest. Memang posisi berkendara mobil ini tetaplah tidak sesporty sedan, namun justru di sini sangat nyaman dan rileks dengan jok yang empuk dan memiliki support yang baik. Setir mobil ini responsif, memberikan feedback yang baik, handlingnya terasa mantap dan mobil stabil minim body roll. Di kecepatan tinggi pun mobil tetap menempel ke aspal, tidak ada rasa melayang khas mobil all-wheel drive, memberikan kepercayaan diri lebih bagi pengendara. Di mode Intelligent, mesin dan transmisi bekerja efisien. Ada indikator eco yang hidup ketika cara berkendara kita hemat. Performa dan tarikannya santai namun tidaklah lemot. Tenaga sangat cukup untuk dalam kota. Pengereman mobil ini juga cukup pakem dengan cakram di keempat rodanya yang tentunya memiliki performa lebih baik. Transmisinya berpindah gigi secara halus. Respon perpindahan giginya cukup cepat di sini. RPM dijaga cukup rendah sehingga nyaman untuk cruising. Mode I ini memang sangat cocok untuk berkendara santai, mobil terasa mudah dikendalikan. Untuk berpindah ke mode sport, tuas ini diputar berlawanan arah jarum jam. Indikator S akan muncul di meter cluster. Di mode ini, pedal gas terasa lebih responsif dan enteng. Tarikan dan akselerasi menjadi lebih menyenangkan, namun masih sangat nyaman dan tidak intimidating untuk berkendara halus. Mesin meraung dan suaranya sangat menggugah. Transmisi ini juga mengoper gigi di RPM lebih tinggi untuk mendapat tenaga lebih baik. Namun mesin turbo ini terasa ada lag, ketika turbo belum aktif tenaganya terasa biasa saja, memang harus menunggu putaran mesin di atas 3000 rpm untuk merasakan dorongan turbonya. Di mode sport ini tidak ada lagi indikator eco yang menyala. Walau berdimensi agak panjang, bermanuver dengan mobil ini tergolong mudah, dengan posisi duduk yang memiliki visibilitas lega serta setir yang sigap. Mode yang berikutnya, yaitu yang paling ganas, adalah Sport Sharp. Mengaktifkannya dengan cara memutar tuas ini searah jarum jam. Di mode ini, mesin dan transmisi lebih buas dari mode sebelumnya. Pedal gas lebih sensitif dan cukup menantang. Bantingan mobil ini pas, tidak keras dan tidak empuk, berada di tengah-tengah sehingga terasa seimbang. Masih mantap dikendarai namun juga nyaman untuk penumpang. Suspensi terasa dewasa, mampu meredam getaran berlebih, namun di kecepatan tinggi tetap stabil dan kokoh. Kaki-kakinya khas Subaru dengan sistem symmetrical all-wheel drive yang langka di kelas ini. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam, mobil ini diklaim di angka 7 detikan, yang artinya sangat luar biasa untuk MPV sekelas ini. Namun ketika berada di perkotaan, mobil ini sama sekali tidak intimidating. Di RPM rendah, mobil santai layaknya mobil normal, tidak terasa seperti sebuah MPV sport dengan mesin buas. Transmisi otomatis 5-speed-nya memiliki mode manual via shifter di sini. Indikator gigi ada di meter cluster. Di mode manual, pengendara mendapat kendali penuh sehingga terasa menyenangkan. Respon perpindahan gigi cukup cepat, masih ada terasa sedikit jeda namun tidak terlalu lama. Ketika gigi berpindah, tetap terasa halus.
Ada penurunan RPM ketika upshift dan terasa natural karena transmisi masih konvensional bukan CVT. Ketika downshift, RPM sedikit naik dan ada sedikit engine brake. Event engine brake-nya tidak terlalu besar karena memang transmisinya mengutamakan kehalusan, namun tetap bisa berguna untuk melakukan pengereman di jalanan menurun. Secara umum tetap terasa halus dan tidak ada hentakan yang sporty. Jadi jika Anda mengharapkan perpindahan gigi sport layaknya mobil manual, mobil ini kurang cocok karena masih tergolong halus. Kembali ke Model E, mobil ini tidak terasa jauh berbeda untuk pengendaraan normal. Mobil ini masih sangat layak dikendarai secara perlahan di perkotaan. Hal ini bagus menjadikan MPV ini tetap nyaman digunakan oleh berbagai kalangan, dan penumpang tetap dapat merasakan perjalanan santai yang halus. Namun ketika dibutuhkan, performa luar biasanya siap keluar ketika turbonya sudah aktif. Saat mobil ini baru, ia dijual di harga sekitar 495 jutaan, selisih 100 juta dengan tipe 2.0i, menandakan tipe ini sangatlah spesial dan berbeda dari tipe bawahnya. Dengan harga tersebut, mobil ini berlawanan langsung dengan Honda Odyssey dan Mazda 8 di zamannya. Namun secara performa, mobil ini jauh meninggalkan semua rivalnya itu. Mobil ini dapat dikatakan sebagai MPV sport dengan performa monster.